Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Android komponen serta layout-layout apa saja yang dapat teman-teman gunakan di Android Studio. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, adapun agenda yang akan dijelaskan pada video ini adalah pertama, apa itu Android Studio, kedua, Android komponen yang akan digunakan, serta ketiga, yaitu Android layout. Sebelum kelas ini dimulai, teman-teman diminta untuk mendownload terlebih dahulu dan menginstal Android Studio. Untuk penginstalan Android Studio, dapat teman-teman klik link berikut ini, lalu bisa di-download, kemudian diinstal. Untuk ukurannya cukup besar, teman-teman, dan diharapkan teman-teman bisa menggunakan komputer yang memiliki spek cukup tinggi. Jika misalnya teman-teman tidak punya komputer yang memiliki spek tinggi, bisa menggunakan komputer di lab. Nah, jadi mungkin pengenalan singkat sedikit aja ya, apa itu Android Studio. Android Studio itu merupakan sebuah IDE atau Integrated Development Environment untuk membuat sebuah aplikasi Android. Jadi IDE Android Studio ini dibuat oleh JetBrains ya, dari J Idea untuk mempermudah teman-teman dalam pembuatan aplikasi Android. Jadi nanti kalau teman-teman sudah menginstal dan membuat project baru, akan muncul tampilan seperti yang ada di video ini. Di mana di sebelah kiri ini ada project structure atau folder. Jadi saat teman-teman membuat sebuah project, nanti akan muncul nih file-file seperti XML, .kotlin, .java, kalau misalnya teman-teman menggunakan Java atau menggunakan Kotlin gitu ya, sudah tersusun di dalam project structure-nya ini. Teman-teman bisa ganti-ganti, teman bisa pindah-pindah, lalu ada nanti namanya juga manifest, Gradle, itu juga nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya komponen palet. Komponen palet ini berisikan Android komponen yang dapat teman-teman gunakan. Seperti text view, ada button, ada image view juga, lalu ada nanti recycle view, terus input text. Jadi seperti kalau teman-teman ingin membuat form, bisa menggunakan input text, teman-teman memasukkan gambar, mau memasukkan label, tulisan, itu semua teman-teman dapat gunakan komponennya, dapat dicari di komponen palet ini. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan komponen yang teman-teman mau, seperti misalnya label ataupun image view, teman-teman dapat mendrag ke dalam working area di tengah yang berwarna putih ini dan akan nampak di komponen tree, hierarki dari susunan komponen yang teman-teman buat. Jadi misal nanti akan ada layout, lalu ada image view, ada label, semua akan tampak di komponen tree ini. Seluruh komponen yang teman-teman akan gunakan di aplikasi Android yang sedang dibuat. Di bagian sebelah kanan ada komponen atribut, jadi setiap komponen, setiap label, setiap image view, setiap input text itu memiliki atribut. Apa itu atribut? Atribut itu parameter setting. Jadi teman-teman bisa memperbesar tulisan, teman-teman bisa memperbesar margin, lalu ada juga ID, bold, font family, dan lain-lain. Itu semua ada di komponen atribut. Nah, bagian tengah ini adalah namanya working area, di mana teman-teman akan bekerja secara full di sini. Men-setting layout, mengisi tulisan, tampak dari tampilan aplikasi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan teman-teman atau belum. Seperti itu. Nah, nanti dari nomor 2,
komponen palet, teman-teman bisa langsung drag lalu di drop ke working area ini. Nah, Android komponen ini nanti teman-teman bisa dipermudah ya, karena sudah dibagi-bagi ya. Common ini biasanya sering digunakan ya, ada text view itu untuk melihat apa namanya tulisan saja. Jadi jika teman-teman ingin membuat sebuah label ya, label tanpa bisa diklik oleh user, tanpa perlu minta inputan, hanya menampilkan saja, kita menggunakan yang namanya text view. Lalu yang kedua ada button, button itu ya teman-teman tahu tombol ya untuk berinteraksi ya, klik dan lain-lain. Untuk image view itu adalah sama seperti text view, tapi dia berguna untuk gambar. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gambar anjing ya, gambar anjing. Ini kita menggunakan image view. Nah, kalau berupa teks saja kita menggunakan text view. Jadi seperti yang di bawah ini ya, label di bawah ini itu merupakan text view. Nah, nanti juga teman-teman akan belajar recycle view, fragment, scroll view, lalu juga untuk input nanti kita akan menggunakan yang namanya text input layout. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini text view itu yang paling atas. Terus button, ada image view, plain text, text input layout. Text input layout itu yang ada gambar hint-nya itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman yang bisa di-explore ya untuk Android komponen tergantung dari desain teman-teman sendiri. Nah, ada juga komponen tree, teman-teman. Komponen tree ini nanti teman-teman di sini untuk mengatur tampilan dari aplikasi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah track ke dalam working area, otomatis akan tampil di komponen tree. Tinggal teman-teman bisa atur bagaimana posisi serta hierarkinya ya, lebih ke arah hierarki. Di susunan image view ada di dalam mana, card view ada di dalam mana, lalu ada label di dalam mana, text input layout di mana, dan lain-lain. Dan di sini biasanya kita akan muncul warning ataupun tanda merah itu ya, tanda seru untuk error dan lain-lain. Jika ada error berwarna merah itu tidak bisa dijalankan. Tapi kalau masih kuning itu biasanya warning-warning ringan. Biasanya minta diketambahkan nama atau hal-hal lainnya yang sekiranya tidak error fatal. Nah, selanjutnya teman-teman, karena kita sudah beranjak ya ke bukan lagi konsol, tapi melainkan kita menggunakan user interface. Jadi user interface itu tampilan, tampilan sudah memiliki tampilan ya. Ada button kita bisa berinteraksi by clicking or by touching the screen or using keyboard mobile keyboard. Oleh sebab itu, karena kita berinteraksi dengan user interface, pasti ada yang namanya layout. Layout itu apa? Layout itu adalah susunan tampilan, teman-teman. Jadi bagaimana dia bisa ke bawah, menyamping, terus melebar juga. Nah, itu yang dinamakan layout, layouting. Nah, usually di Android Studio itu ada tiga ini ya yang cukup umum ya digunakan ya. Tapi sekarang kebanyakan sudah beranjak ke yang namanya constraint layout karena lebih dipermudah. Tapi kalau zaman dulu, pas zaman saya kuliah, itu masih menggunakan namanya linear layout. Dan itu linear layout itu benar-benar manual. Dia hanya bisa ke bawah ataupun ke samping. Lalu ada yang namanya relative layout, lalu yang terakhir constraint layout. Nah, seperti yang sudah saya bilang, linear layout itu hanya bisa horizontal atau vertikal. Sehingga jika misalnya kita mau menggunakan horizontal dan vertikal secara bersamaan, kita harus mendesainnya secara manual. Jadi kita bisa menaruh linear layout horizontal di dalam linear layout vertikal. Ataupun sebaliknya.
Jadi nanti akan banyak sekali layout-layout, linear layout, terutama di dalam linear layout lainnya. Makanya teman-teman kalau ingat di bagian komponen tree, di sini bisa kita perhatikan ada constraint layout, constraint layout. Nah, nanti apalagi kalau teman-teman menggunakan linear layout, akan lebih banyak lagi di dalamnya. Susunan hierarki dari aplikasinya. Lalu di dalamnya diisikan komponen-komponen seperti image view dan text view. Nah, selanjutnya ada relative layout. Relative layout ini pengembangan pertama ya sebelum constraint layout. Biasanya kita jarang menggunakan ya, karena masih semi-semi manual. Dan kita harus men-setnya dia di bawah mana, di bagian mana, dan lain-lain. Nah, sekarang yang sering banyak digunakan oleh orang, kita menggunakan yang namanya constraint layout. Constraint layout ini full drag and drop, tapi sekali lagi, walaupun dia drag and drop, teman-teman harus paham penggunaan constraint layout. Misalnya, contoh kalau teman-teman lihat ada tulisan Singapura berada di bawah gambar. Nah, berarti kita harus menghubungkan komponen Singapura dengan komponen image view-nya. Image view di bagian atas itu. Kalau teman-teman lihat ada gambar garis, nah itu yang harus kita adjust di semua komponen. Di mana masing-masing komponen, misalnya seperti Singapura atau image-nya sendiri, harus memiliki yang namanya constraint secara horizontal dan vertikal. Minimal satu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melekatkan tulisan Singapura di bagian kiri, otomatis teman-teman harus menempelkan constraint di sebelah kiri. Dan bagian vertikalnya, baik itu atas ataupun bawah. Dalam kasus ini ke atas. Lalu kanan dan bawahnya bagaimana? Tidak perlu jika vertikal atau horizontalnya sudah terpenuhi. Jadi wajib untuk vertikal dan horizontalnya itu kalau aku bilang gambarannya tercantol ke komponen lainnya. Baik itu komponen parent ataupun komponen lainnya. Nah, mungkin itu sekian ya teori terkait Android komponen layouting ya. Sekarang waktunya kita mencoba di Android Studio. Jadi teman-teman wajib ya sudah menginstal dan mencoba menjalankan di Android Studio-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.